Senior, tahukah kamu apa yang terjadi pada ketiga menara itu setelahnya? Dan bagaimana mereka disatukan? Pada saat ini, pikiran Chen Ping sudah terfokus pada penyatuan tiga menara. Sekarang setelah aku memiliki menara penindas iblis, jika aku dapat menemukan cara untuk mendapatkan menara penindas iblis dan menara penindas abadi, aku akan menjadi tak terkalahkan. Shen Xian menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu soal itu. Aku hanya tahu menara penekan iblis bisa berkeliaran bebas di dunia yang luas ini tanpa batasan spasial. Mengenal di dunia manalah akan muncul, tidak ada yang bisa memprediksinya. Mengenai menara penindasan abadi, aku belum mendengar apapun tentangnya, dan aku sama sekali tidak tahu cara menggabungkan ketiga menara itu. Oh, Chen Ping tampak agak kecewa. Namun, sekarang setelah ia mengetahui tentang tiga menara, Chen Ping berencana untuk lebih memperhatikannya di masa mendatang. Tuan Chen, saya telah meminta murid saya untuk membawa semua sumber daya sekte surgawi Yama ke sini. Yan Nantian mengikuti kata-kata Chen Ping. Agar orang-orang ini dapat memperoleh kembali kekuatannya, mereka memerlukan sumber daya yang cukup. Namun, Chen Ping sedikit mengernyit saat melihat sumber daya yang dimiliki sekte surgawi Yan Luo. Meskipun sekte surgawi Yama adalah sekte besar, ia tidak memiliki banyak sumber daya, dan Chen Ping memperkirakan bahwa ia telah menghabiskan semuanya. Lagi pula, Chen Ping menghabiskan sumber daya beberapa kali lebih cepat daripada yang lain. Baiklah, kalian pulihkan tenaga kalian di dalam menara dulu. Aku akan keluar sebentar. Chen Ping tidak ingin bersaing dengan Liu Sui dan yang lainnya untuk mendapatkan sumber daya. Tuan Muda Chen, Anda mau pergi kemana? Tanya Liu Sui buru-buru. Aku akan pergi ke surga ke-8. Raja Dewa sudah kembali ke istana Raja Dewa. Aku akan memeriksa situasi kuil saat ini. Selagi kita di sini, mari kita lihat apakah Kul punya sumber daya tambahan. Kata Chen Ping, apakah kamu perlu aku ikut? Kamu sedang terluka sekarang? Tanya Liu Sui dengan khawatir. Tidak apa-apa, sekalipun aku terluka, aku masih bisa berjalan menyamping saat mencapai tingkat ke-8 surga. Chen Ping tersenyum sedikit, namun, Chen Ping berkata jujur. Meskipun ia terluka, tak seorang pun di surga ke-8 yang bisa menandinginya. Tuan Chen, kalau begitu, tolong jaga diri. Shen Xian terluka parah dan tidak bisa menemani Chen Ping, jadi dia hanya bisa berpesan kepada Chen Ping untuk menjaga diri. Ya, aku akan segera kembali. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia meninggalkan menara penindas iblis. Chen Ping cukup mempercayai Yan Nantian untuk meninggalkan menara penindas iblis di sekte surgawi Yan Luo tanpa rasa khawatir. Terlebih lagi, dengan adanya Liu Sui dan Shen Xian, bahkan jika Yan Nantian menjadi serakah, dia tidak akan sebanding dengan Shen Xian dan Liu Sui. Nak, kau sebenarnya tidak akan pergi ke surga ke-8, kan? Setelah meninggalkan sekte surgawi Yarma, Raja Iblis Awan Merah berbicara kepada Chen Ping. Chen Ping menyeringai dan berkata, kuil juga mengalami kesulitan, bagaimana mungkin aku pergi ke surga ke-8 untuk meminta sumber daya pada kuil? Aku berencana untuk menjelajahi 9 surga, memeras uang, dan merampok sejumlah sumber daya. Tidakkah kau merasa menyesal mengatakan hal-hal seperti itu? Kata Raja Iblis Awan Merah tanpa berkata-kata. Tentu saja tidak, aku hanya berurusan dengan kejahatan, kata Chen Ping, sosoknya perlahan menghilang.
Chen Ping menyembunyikan kehadirannya dan terbang rendah menembus pegunungan dan hutan belantara surga ke-9 yang sunyi. Indra ketuhanannya, bagaikan jaring halus, menyapu pegunungan, hutan, dan lembah di bawah, mencari sasaran yang tepat. La masih merasakan nyeri tumpul di organ-organ dalamnya, luka-luka akibat pertarungannya dengan sang pemakan jiwa masih jauh dari pulih, dan mengaktifkan kekuatan spiritualnya secara paksa membuat meridiannya terasa seperti dihanguskan api. Namun, ia harus segera mendapatkan sumber daya, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk semua orang di menara. Setelah terbang sekitar setengah hari, fluktuasi energi dan teriakan samar yang datang dari lembah di depan menarik perhatiannya. Dia menyembunyikan seluruh kehadirannya, mendekat tanpa suara bagaikan daun yang jatuh. Di lembah, 3 orang kultivator berjubah hitam, memancarkan aura jahat, sedang mengepung seorang kultivator perempuan yang mengenakan gaun ungu muda. Ketiga kultivator iblis itu berada di puncak alam abadi manusia. Mereka kejam dan terkoordinasi dengan sempurna. Aliran cahaya iblis berubah menjadi rantai dan cakar hantu, terus-menerus menyerang kultivator perempuan itu. Kultivator perempuan itu juga cukup kuat, berada di puncak alam abadi manusia, lah menghunus pedang panjang sebening air musim gugur, bilahnya berkilau dingin. Saat ia mengayunkannya, pedang itu berubah menjadi lapisan-lapisan layar cahaya, nyaris tak mampu menahan serangan gabungan ketiganya. Tetapi dia jelas sudah mencapai batasnya, darah menetes dari sudut mulutnya, pakaiannya robek di banyak tempat, memperlihatkan kulit yang berlumuran darah, dan langkahnya tampak agak goyah. Berhenti melawan, serahkan pil 9 putaran, yang kau peroleh dari Kua Kultivator kuno, dan kami, saudara-saudara, mungkin akan menghabisimu dengan cepat. Pemimpinnya, seorang kultivator iblis berwajah penuh luka, menyeringai jahat, matanya dipenuhi dengan kecabulan dan keserakahan. Jangan coba-coba sekalipun itu berarti mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Sang kultivator wanita menggertakkan giginya, serangan pedangnya menjadi lebih cepat, namun menyingkapkan lebih banyak celah pada pertahanannya. Chen Ping tetap bersembunyi dalam bayangan, alisnya sedikit berkerut. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi melihat ketiga kultivator iblis itu mengeroyoknya dan menggunakan cara-cara tercela, dan mengetahui bahwa pil 9 putaran yang mereka sebutkan memang merupakan ramuan langka untuk penyembuhan dan peningkatan kultivasi, yang akan bermanfaat bagi situasinya saat ini. Baiklah, karena kita sudah bertemu, inilah takdirmu. Chen Ping diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa meskipun dia bukan orang yang mudah ditipu, dia masih punya batasannya sendiri. Tepat saat kultivator iblis berwajah bekas luka melihat celah dan menerjang punggung kultivator wanita itu, tampaknya akan berhasil. Tertawa, aura pedang yang halus namun sangat tajam, tampaknya datang dari kehampaan, menyambar terlebih dahulu dan menembus dahi kultivator iblis yang terluka itu dalam sekejap. Senyum sinis sang kultivator iblis berbekas luka langsung membeku, matanya dipenuhi teror yang tak terbayangkan, lah terhuyung, lalu jatuh terduduk, tak bernyawa. Kakak, 2 pembudidaya setan lainnya terkejut dan memperlambat serangan mereka. Sang pembudidaya wanita juga tercengang, perasaan diselamatkan dari situasi putus asa membuatnya terdiam sesaat. Sosok Chen Ping muncul di arena bagaikan hantu. Wajahnya agak pucat, energi pedang presisi yang baru saja ia salurkan tampak mudah, tetapi justru memperparah luka internalnya. Tanpa membuang kata-kata,
Dia mengarahkan jari-jarinya seperti pedang, dan kekuatan kelima elemen mengalir. Meskipun lemah, ia membawa kekuatan penghancur yang penting. Waktu melambat. Medan gaya tak kasat mata menyelimuti dua penggarap iblis lainnya, dan langsung memperlambat gerakan mereka. Mati! Chen Ping berteriak pelan, dan pedang pembunuh naga, bahkan tanpa ditarik dari sarungnya, hanya menyapu leher kedua pria itu dengan aura pedang yang kental, semudah memotong tahu. Dua kepala melayang ke udara, wajah mereka masih menunjukkan ekspresi ngeri dan bingung. Engah, setelah secara paksa menyalurkan energi batinnya untuk membunuh 3 orang berturut-turut, Chen Ping tak mampu lagi menahan derasnya darah dan kinya, lah memuntahkan seteguk darah, terhuyung, dan hanya mampu menyeimbangkan diri dengan bersandar pada pedangnya. Wajahnya makin pucat, dan napasnya tak menentu, jelas menandakan bahwa lukanya makin parah. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya, dan menatap kultivator wanita yang masih terguncang, hendak berbicara. Namun, kultivator wanita itu segera memeriksa dirinya sendiri dan mendapati dirinya tidak terluka. Tanpa melirik Chen Ping, ia langsung menggeledah tas penyimpanan ketiga kultivator iblis itu, berbalik, dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu, berniat untuk segera pergi. Chen Ping tercengang. Meskipun dia tidak meminta imbalan apapun, perilaku kultivator wanita itu terlalu kejam. Lagi pula, karena dia sendiri yang membunuh orang itu, tas penyimpanan itu seharusnya menjadi miliknya. Dia memperparah luka-lukanya saat menyelamatkannya, tetapi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih, seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Gelombang amarah membuncah dalam dirinya. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan suara berat, "Berhentil!" Suaranya tidak keras, tetapi mengandung kewibawaan yang tak terbantahkan dan suara serak karena luka-lukanya. Sang pembudidaya wanita berhenti sebentar di udara sebelum perlahan berbalik. Dia cantik, tetapi wajahnya tampak dingin saat itu. Alih-alih rasa terima kasih, matanya yang indah menyimpan sedikit kewaspadaan dan ketidaksabaran. "Apa petunjuk yang Anda miliki, rekan Taois?" Suaranya dingin dan jauh. Sambil menahan rasa tidak senangnya, Chen Ping berusaha tetap tenang dan berkata, "Nona, meskipun saya bertindak atas kemauan sendiri tadi, luka saya akhirnya bertambah parah karena Anda. Bukankah agak tidak pantas bagi Anda untuk pergi seperti ini?" Mendengar ini, bibir kultivator perempuan itu melengkung membentuk senyum mengejek, lah mengamati Chen Ping dari atas ke bawah. Tatapannya menyapu wajah pucat dan pakaiannya yang berlumuran darah. Kultivator perempuan itu berkata dengan dingin, "Tidak pantas. Dilihat dari penampilanmu, kau pasti terluka parah. Kau sendiri sudah dalam kesulitan, tapi kau masih saja berusaha bersikap seperti orang yang membela orang lain. Sungguh menggelikan. Di surga ke-9 ini, hukum rimba berlaku. Aku dikepung oleh mereka hari ini karena aku lemah dan sial. Malapetaka ini adalah balasan yang setimpal untukku. Kau tiba-tiba muncul dan membunuh mereka, itu pilihanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Apa kau harap aku berterima kasih dan menawarkan diri sebagai balasannya? Kau cukup terampil, tapi sayangnya, kau tidak terlalu cerdas. Ketiga orang ini hanyalah murid luar, Sekte Iblis Hitam. Jika kau membunuh mereka, masalah akan segera menimpamu. Saya sarankan kamu untuk segera bergegas dan memikirkan cara untuk melarikan diri, daripada terjerat dengan saya di sini dan membuang-buang waktumu.
Dia berbicara sangat cepat dan dengan kata-kata tajam, menganggap bantuan Chen Ping sebagai campur tangan, atau bahkan beban dan masalah. Saat Chen Ping mendengarkan sarkasmenya yang cepat, kemarahannya perlahan-lahan digantikan oleh perasaan dingin yang tidak masuk akal. Orang yang diselamatkannya ternyata adalah orang yang sangat egois, berhati dingin, dan tidak bermoral. Tapi aku akhirnya menyelamatkanmu, kata Chen Ping. Aku tidak memaksamu untuk menyelamatkanku, kata kultivator perempuan itu. Sialan, kamu punya cacat fisik, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Melihat sikap kultivator perempuan itu yang acuh tak acuh dan bahkan meremehkan campur tangannya, Chen Ping tiba-tiba merasa sedikit patah semangat dan kehilangan minat untuk berdebat dengannya. Cacat fisiologis. Kultivator wanita itu terkejut, tetapi segera menyadari apa yang dimaksudnya. Kaulah yang memilikinya, suara mendesing. Sebelum kultivator wanita itu selesai berbicara, Chen Ping telah mengayunkan pedang pembunuh naga miliknya. Kilatan cahaya pedang melesat di langit, dan kepala sang kultivator wanita melayang tinggi ke udara. Dengan lambaian tangannya, tas penyimpanan Chen Ping juga ada di tangannya. Nak, kau memang kejam. Tapi apa maksudmu dengan mengatakan gadis itu punya cacat fisik? Saya tidak melihat kekurangan apapun pada dirinya. Saya bertanya dengan rasa ingin tahu, kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping hanya tersenyum tipis dan tidak memberikan penjelasan. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang akan dipahami oleh mereka yang mengerti. Dan mereka yang tidak mengerti tidak akan merasa perlu dijelaskan. Chen Ping menggeledah tas penyimpanan keempat orang itu, tetapi tidak langsung pergi, lamalah menemukan sebuah gua terpencil dan membentuk formasi penyembunyian sederhana. La pertama-tama memeriksa barang jarahannya. Tas penyimpanan ketiga kultivator iblis itu sebagian besar berisi material jahat dan kristal sihir tingkat rendah, yang tak banyak berguna baginya. Namun saat dia membuka tas penyimpanan milik kultivator wanita berpakalan ungu itu, matanya berbinar. Selain sejumlah batu roh dan pil berkualitas tinggi, di dalam tas itu juga terdapat botol giok halus berisi pil seukuran buah lengkeng, yang memancarkan aura 9 warna pil 9 putaran yang menjadi penyebab perkelahian di antara mereka. Di samping ramuan itu terdapat sebuah token seukuran telapak tangan, bukan emas atau kayu, terasa dingin saat disentuh. Bagian depannya terukir karakter, Suan, Suan, dan bagian belakangnya bergambar puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut. Di bawahnya terdapat dua karakter yang lebih kecil, Yin Sa, Yin Sa. Sekte Suan Yin Sa. Chen Ping mengangkat alisnya. Meskipun baru saja memasuki 9 surga, La sudah mendengar reputasi sekte ini. Sekte ini merupakan sekte iblis kelas 2 di 9 surga, yang dikenal karena teknik kultivasi seksual dan pengendalian hantunya. Sekte ini berbahaya dan memiliki reputasi yang buruk. Mereka adalah burung yang memiliki bulu yang sama. Chen Ping mendengus dingin. Kultivator perempuan itu begitu dingin dan egois. Orang bisa membayangkan seperti apa suasana sektenya. Gambaran wajah kejam sang kultivator wanita sebelum kematiannya terlintas dalam pikirannya. Dan ketika dia memikirkan reputasi buruk sekte Suan Yin Sa, sebuah pikiran perlahan-lahan menjadi jelas. Waktu yang tepat. Pil 9 putaran ini berkualitas sangat baik, cukup untuk memulihkan sebagian besar kekuatanku. Saat itu, sekte Suan Yin Sa akan menjadi tempat pertamaku merekrut sumber daya. Kilatan dingin melintas di mata Chen Ping.
Dia bukan orang yang haus darah, namun dia berpegang teguh pada prinsip, jika seseorang memperlakukanku dengan hormat, aku akan memperlakukannya dengan lebih hormat lagi. Jika seseorang menyinggung perasaanku, aku akan membalasnya. Perkataan dan tindakan kultivator perempuan itu telah melewati batasnya, dan menurutnya, sekte tersebut tidak lagi mempunyai alasan untuk tetap eksis. Lebih jauh lagi, memberantas sekte jahat semacam itu tidak hanya akan menyediakan sumber daya tetapi juga berfungsi sebagai tindakan keadilan. Tanpa ragu lagi, dia mengeluarkan pil 9 putaran dan menelannya dalam satu tegukan. Begitu ramuan itu masuk ke dalam perut, langsung berubah menjadi aliran deras yang kuat namun lembut, mengalir cepat ke seluruh bagian tubuh. Kekuatan obat muni menyehatkan meridiannya yang rusak, memperbaiki cedera tersembunyi dalam organ dalamnya, dan bahkan menyehatkan jiwanya yang terkuras. Di dalam gua, energi spiritual memenuhi udara, dan aura Chen Ping menjadi kuat dan halus dengan kecepatan yang terlihat. Luka-lukanya sembuh dengan cepat, wajahnya yang pucat kembali merona kemerahan, dan napasnya yang sebelumnya tidak teratur berangsur-angsur menjadi tenang. Bahkan kondisinya sudah sedikit membaik dibandingkan sebelum cedera, dan sudah menyentuh ambang tahap akhir peringkat kelima alam manusia abadi. Beberapa hari kemudian, Chen Ping membuka matanya, tatapannya memancarkan cahaya yang nyata dan intens, lalu mengepalkan tinjunya pelan, merasakan kekuatan yang bergejolak di dalam dirinya, dan senyum dingin tersungging di bibirnya. Sudah waktunya. La mengeluarkan token sekte Suan Yin Sa dan menyerbunya dengan indera ilahinya. La dengan cepat merasakan lokasi sebuah gerbang gunung yang terletak puluhan ribu mil jauhnya, diselimuti energi Yin Sa yang pekat. Dengan gerakan cepat, Chen Ping berubah menjadi seberkas cahaya yang sulit dipahami, melesat menuju sekte Suan Yin Sa. Sekte Suan Yin Sa terletak di sebuah lembah tempat bertemunya urat-urat yin. Sekte itu senantiasa diselimuti awan kelabu gelap, dan udaranya dipenuhi bau busuk samar dan suasana dingin. Semua murid yang berpatroli memiliki mata yang menyeramkan dan dikelilingi oleh aura hantu yang samar. Chen Ping bergerak seolah-olah berada di lapangan kosong, dengan mudah melewati formasi penjaga luar dan tiba tepat di atas area inti sekte. Dia berdiri di udara, menatap bangunan-bangunan hantu di bawahnya, dan tanpa basa-basi, dia melepaskan aura yang kuat. Ledakan, seperti gunung tak terlihat yang menekan, seluruh sekte Suan Yin Sa langsung dilanda kekacauan. Murid-murid dengan tingkat kultivasi rendah roboh ke tanah, dan ubin-ubin dari bangunan berjatuhan berhamburan. Siapa yang berani menyinggung sekte Suan Yin Sa Kul? Beberapa aura kuat membubung ke langit dari kedalaman sekte. Mereka adalah pemimpin sekte dan beberapa tetua sekte Suan Yin Sa, yang semuanya berada di tahap awal alam abadi surgawi. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu berwajah pucat dengan tatapan sinis di matanya. Dia tidak lain adalah pemimpin sekte, leluhur Suan Sa. Ketika mereka melihat hanya ada satu orang di udara, dan ia tampaknya hanya berada di tingkat kelima alam manusia abadi, mereka mula-mula menghela napas lega, lalu luapan amarah karena diremehkan membuncah di dalam diri mereka. Nak, siapa kau? Beraninya kau membuat masalah di sekte Suan Yin Sa ku? Leluhur Suan Sa berteriak dengan tegas, sambil diam-diam memberi isyarat kepada para tetua untuk bubar dan membentuk pengepungan. Tatapan Chen Ping tenang, seolah sedang menatap sekelompok semut, La terlalu malas untuk mengatakan apapun kepada mereka, dan hanya mengambil token yang diperolehnya dari kultivator perempuan itu dan melemparkannya.
Token itu mendarat dengan bunyi dentang di kaki leluhur Xuanza. Leluhur Xuanza menunduk dan raut wajahnya sedikit berubah. Ini, token Xiaozi apa yang telah kau lakukan padanya? Xiaozi adalah nama dari kultivator wanita, seorang murid inti yang sangat dihormati dalam sekte tersebut. Bunuh dia. Chen Ping berbicara dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Apa, beraninya kau membunuh murid kesayanganku? Seorang wanita tua yang berdiri di belakang leluhur Xuanza berteriak. Dia adalah guru Xiaozi. Master Sekte, bunuh dia, balas dendam Zier. Mengapa kau membunuh murid-murid sekte kami? Tanya leluhur Xuanza. Muridmu itu lidahnya kasar. Aku menyelamatkannya, tapi dia mengejekku dan bersikap sangat sarkastis. Jadi aku membunuhnya, kata Chen Ping dengan tenang. Seolah membunuh kultivator wanita itu semudah membunuh semut. Mata leluhur Xuanza berkilat penuh niat membunuh. Baiklah, kau hanyalah manusia abadi tingkat 5. Kau membunuh murid-muridku dan masih berani datang dan memprovokasiku. Hari ini aku pasti akan mengambil jiwamu dan memurnikan jiwamu, sehingga kau tidak akan pernah bereinkarnasi bentuk formasi. Seketika, para tetua mengambil posisi mereka, dan energi yin mereka melonjak liar, mengembun menjadi formasi wajah hantu besar yang melahap Chen Ping. Leluhur Xuanza secara pribadi mengambil tindakan, menghunus tongkat tulang yang dililit roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi cahaya jahat hijau yang mengerikan, menuju langsung ke pintu Chen Ping.